Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, pada channel Inan Kito. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang zat adiktif dalam bahan makanan. Sebelum kita belajar, sebaiknya carilah posisi tempat yang aman, nyaman untuk kalian belajar. Pastikan sinyal kalian dalam posisi yang terbaik. Selain itu, jangan lupa untuk berdoa dan bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sekelas dengan Anda. Yuk, kita mulai pelajaran kita hari ini. Zat adiktif, yaitu zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada pengelolaan makanan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi dari zat adiktif pada makanan, yang pertama, untuk memperbaiki tampilan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa. Yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Yang keempat, untuk mengawetkan atau untuk menghindari cepatnya pembusukan. Pengelompokan zat adiktif berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada zat adiktif alami, yaitu zat adiktif yang berasal dari sumber alami. Yang kedua, ada zat adiktif sintetik, yaitu zat adiktif yang terbuat dari bahan-bahan kimia atau seringkali disebut dengan buatan pabrik. Pengelompokan zat adiktif berdasarkan fungsinya. Ada zat adiktif sebagai pewarna, ada zat adiktif sebagai pemanis, ada zat adiktif sebagai pengawet, dan terakhir zat adiktif sebagai penyedap rasa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat adiktif pewarna. Tujuan pemberian warna pada makanan yang pertama untuk makanan itu terlihat lebih menarik sehingga dapat menggugah selera makan. Zat adiktif alami ini bisa bersumber seperti warna kuning bersumber dari kunyit. Warna hijau bersumber dari daun suji. Warna coklat bersumber dari buah coklat. Merah coklat bersumber dari daun jati. Warna kuning merah atau sering kita sebut dengan warna orange berasal dari wortel. Juga bisa teman-teman tambahkan seperti warna ungu, itu terbuat dari buah naga. Kelebihan pewarna alami ini, yang pertama, aman untuk dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangan penggunaan pewarna alami ini, pemilihan warnanya sangat terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis, dan penggunaannya tidak praktis. Pewarna sintetis, warna kuning berasal dari tartazin, warna merah berasal dari amaranth, warna orange berasal dari sunset yellow, warna biru berasal dari brilliant blue, CFC. Kelebihan menggunakan pewarna sintetis ini, pilihan warnanya sangat banyak, praktis untuk digunakan. Akan tetapi, pewarna sintetis ini mempunyai kekurangan, tidak menghasilkan aroma. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Nah, contoh pewarna
tekstil, beberapa pewarna sintesis itu sudah dilarang untuk bahan makanan. Misalnya rodamin B. Karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya untuk terkena kanker hati. Selain itu, ada pewarna methylene yellow. Methylene yellow ini menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahayanya kanker pada kandung dan saluran kemih. Yuk kita beranjak ke zat adiktif, zat pemanis pada makanan. Zat pemanis ini berfungsi untuk menambah rasa manis tentunya pada makanan dan minuman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa zat pemanis ini dibagi menjadi dua macam berdasarkan asalnya, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami berasal dari buah-buahan atau bisa juga menggunakan madu. Kelebihan menggunakan pemanis buatan ini dapat memicu kegemukan atau obesitas. Pemanis alami ini berbahaya bagi penderita diabetes. Yang kedua, ada pemanis buatan. Pemanis buatan ini tidak dapat dicerna karena pemanis buatan ini bukan sumber energi. Nah, pemanis buatan ini pilihan yang cocok untuk penderita diabetes. Contoh, sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Manisnya pemanis buatan ini bisa puluhan kali lebih manis daripada dari pemanis buatan. Pemakaian berlebihan merangsang untuk tumor pada kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, ini merupakan contoh dari pemanis buatan aspartam. Ini ada produk-produk yang dapat mengandung aspartam. Nanti teman-teman juga bisa lihat pada kemasan-kemasan jajanan atau minuman yang teman-teman temui di warung atau di kantin sekolah, boleh dilihat. Di sana sering tertulis aspartam sebagai zat pemanisnya. Ingat, pemanis buatan ini bukan tidak boleh untuk dikonsumsi, tapi tidak boleh mengonsumsi aspartam ini secara berlebihan. Nah, ini adalah pemanis buatan jenis sakarin. Sakarin juga bisa teman-teman juga lihat di kemasan minuman gelas atau minuman kaleng. Boleh dicek komposisi dari minuman itu, apakah dia mengandung sakarin atau tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk mengonsumsi sakarin ini diperbolehkan, akan tetapi jangan mengonsumsi pemanis buatan secara berlebihan, karena mengonsumsi sakarin secara berlebihan dapat mengakibatkan munculnya penyakit. Nah, ini zat pemanis alami bisa berasal dari tebu, kelapa, gula aren, buah-buahan, madu. Tapi untuk pemanis alami ini mungkin terlihatnya lebih sehat, akan tetapi mengonsumsi makanan-makanan yang manis itu juga tidak sehat walaupun manisnya secara alami, karena dengan mengonsumsi yang manis terlalu tinggi itu dapat
mengakibatkan diabetes. Nah, berikut ini adalah pemanis sintetis. Pemanis sintetis itu bisa contohnya sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan neotam. Ini pemanis-pemanis sintetis ini dapat ditemukan pada minuman-minuman kaleng, minuman-minuman gelas yang ada dijual di toko-toko. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu pengawet. Fungsi dari pengawet ini untuk menghalang pembiakan organisme supaya makanan tahan lama tanpa rusak atau untuk mencegahnya rusaknya makanan. Nah, contoh pengawet itu yaitu ada natrium nitrit, ada natrium benzoat. Sedangkan untuk pengawetan secara beku itu ada daging beku, daging burger, sosis yang diawetkan menggunakan natrium nitrit supaya kelihatan lebih segar dan tahan lama. Pengawet ini mempunyai dua jenis seperti yang kita bahas di depan berdasarkan asalnya. Yang pertama ada pengawet alami dan ada pengawet buatan. Nah, pengawet alami ini seperti yang kita ketahui dia memang berasal dari bahan-bahan alami. Contohnya bisa mengawet dengan cara pengasapan. Nah, ini pengasapan ini salah satunya yang terkenal itu ada pengasapan pada ikan atau kita kenal produknya ikan asap. Ini banyak produk-produk ini di Sumatera Selatan atau di daerah-daerah pantai untuk mengawetkan ikan dengan cara pengasapan. Produknya disebut dengan ikan asap. Kemudian ada manisan buah. Manisan buah ini mengawetkan buah-buahan dengan cara ditambah dengan gula yang jumlahnya cukup tinggi sehingga dia menjadi buah-buahan manisan. Manisan ini juga produk-produknya dapat kita temukan di Kota Bogor atau di beberapa wilayah lainnya yang membuat oleh-oleh berupa manisan buah. Selanjutnya ada penggaraman ikan. Ini produknya kita sering sebutnya ikan asin. Ini mungkin banyak kita kenal apalagi di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah penghasil ikan yang tinggi itu ada penggaraman ikan untuk menghasilkan ikan asin. Nah, ikan asin itu merupakan salah satu produk dari pengawetan ikan. Dan pengawetan secara alami itu juga bisa dengan cara didinginkan. Nah, contohnya ada pendinginan buah kita simpan di lemari es. Itu salah satu cara untuk mengawetkan buah-buahan. Nah, pendinginan ini sendiri juga bahkan dibekukan itu juga bisa dilakukan untuk jenis daging atau jenis ikan-ikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pengawetan buatan. Pengawetan buatan ini contohnya pengawetan dengan cara dikasih garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau diberikan gas etilen oksidan dan gas propilen oksidan untuk membunuh bakteri dan jamur. Biasanya gas etilen oksidan ini digunakan untuk pengawetan pada buah. Oke, kita bisa lanjut. Nah, bahaya bahan pengawet ini misalnya bagi kesehatan. Contohnya formalin. Formalin ini salah satu pengawet bahan makanan, bahkan untuk saat ini formalin ini dilarang digunakan untuk mengawetkan makanan. Kenapa? Karena formalin ini bahan pengawet yang dapat menyebabkan kanker pada paru-paru. Selain itu, formalin ini juga dapat mengganggu alat pencernaan dan kesehatan jantung. Yang kedua, ada pengawet berupa boraks. Boraks juga merupakan salah satu pengawet makanan yang sudah dilarang untuk digunakan. Nah, boraks ini biasanya banyak ditemukan di dalam produk bakso
yang dapat ini kalau seandainya sering digunakan atau sering dikonsumsi oleh kita, boraks ini dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Sekali lagi, untuk formalin dan boraks merupakan pengawet pada makanan yang saat ini sudah dilarang untuk digunakan. Seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, inilah bahaya-bahaya menggunakan bahan pengawet pada makanan. Yang pertama, ada pemakaian natrium benzoat itu secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Dan selanjutnya, pemakaian natrium nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker. Terakhir, borak dan formalin dapat mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa merupakan salah satu zat adiktif pada bahan makanan. Nah, tujuan dari penambahan penyedap rasa ini adalah untuk menambah cita rasa pada makanan. Penyedap rasa sama seperti yang lain, berdasarkan asalnya, dia ada penyedap rasa alami dan ada penyedap rasa buatan. Kalau penyedap rasa alami itu bisa seperti gula, garam, dan rempah-rempah lainnya. Nah, sedangkan penyedap rasa buatan yang paling banyak kita gunain yaitu monosodium glutamat atau dengan disebut produk MSG atau bahasa kita sehari-hari kita bilangnya pecin, micin. Salah satu brand yang terkenal ada Ajinomoto. Ajinomoto itu merek dari salah satu produk yang membuat atau memproduksi MSG ini. Nah, mengonsumsi MSG secara berlebihan itu dapat mengakibatkan Chinese Restaurant Syndrome. Ini gejalanya biasanya sesak napas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Nah, efek samping bahan kimia pada makanan. Ingat, pemanis seperti sakarin dan siklamat dapat menyebabkan kanker. Sorbitol itu tidak terurai dalam mulut sehingga tidak merusak gigi, tetapi pemakaian secara berlebihan dapat mengakibatkan diare. Sedangkan pewarna seperti rhodamin B untuk warna merah dan methyl yellow untuk warna kuning itu dapat memicu timbulnya kanker. Sedangkan penyedap rasa seperti MSG digunakan secara berlebihan itu dapat mengakibatkan sesak napas, sakit dada, dan mudah letih. Gejala ini sering disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome. Sekali lagi, perlu kami ingatkan bahwa menggunakan zat adiktif buatan pada makanan itu mempunyai efek samping, akan tetapi zat adiktif pada makanan ini boleh kita gunakan asal dengan ukuran atau takaran yang sesuai. Itulah pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton di channel Inan Kito. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sekelasnya. Saya Salinan SPD. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.